Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai sama salah satu kena idola kalian semua, Andi Laser. Ya. Mas Andi, apa kabar? Sehat, Mas? Saya Mas sehat, alhamdulillah. Mas Andi. Yeah. Jadi teman-teman Persiku, khususnya pecinta sepak bola Kudus, pasti sudah nggak asing lagi sama yang namanya Mas Andi. Mas Andi, piye kabar Persiku? Kok ora iso lolos? Tahun ini semakin buruk Mas. Semakin buruk. Sampai kualifikasi aja yang Yona Jateng aja kita nggak pernah dapat poin penuh. Iya. Imbang dan imbang. Iya wis, yang penting karirnya ning PO Haryanto. Amin. Ora semakin merosot ya Mas. Amin amin. Mas, seberapa cinta Mas Andi sama Persiku Kudus? Saya sebagian hati saya untuk Persiku, sebagian hati saya untuk keluarga saya dan PO Haryanto. Gitu ya. Di karir saya. Di karir saya, oke. Nek misalnya iki Mas Andi, kon milih Persiku karo kon milih PO Haryanto, piye milih ndi? Kalau dulu Mas, sebelum saya berumah tangga dan istilahnya punya gubuk kecil-kecilan, itu istilahnya kerja itu tak kesampingkan. Apa-apa demi Persiku. Sampai saya pernah tahun 2011-2012 AW keliling Indonesia, ora ketang utang tak lakoni, tapi nonton Persiku. Yo iso, katam, militan, 2 orang katam. Terkecuali Gayo Luwes Aceh Mas, berat ongkosnya. Cuma yang lainnya alhamdulillah katam. Julukan dari Persiku itu kan Macan Muria ya Mas. Iya. Dan PO Haryanto itu Menara Kudus. Jadi ini kan satu simbol di kota Kudus. Iya. Menara Kudus adalah simbol kota Kudus dari Sunan Kudus. Sedangkan Macan Muria itu adalah simbol dari Muria juga, ya. Yaitu Sunan Muria juga yang di Kudus juga. Sunan Muria juga di Kudus. Ini satu hal yang luar biasa. Dan juga dulu PO Haryanto pernah mensponsori, Persiku. Aku main salah nyebut. Arep nyebut Persiku, salah nyebut Persipa. Wah bahaya iki. Bisa diamuk cacah. Gitu. Jadi PO Haryanto dulu pernah mensponsori Persiku Kudus. Itu pada tahun berapa ya Mas? Masih ingat ya Mas? Kalau nggak salah sekitar 2017 apa 2018. Setelah pengangkatan Bupati terpilih Bapak Haji Tamsil yang didukung Pak Haji Haryanto, salah satunya. Jadi buat teman-teman semua yang sering bertanya, PO Haryanto kok nggak nyponsorin sepak bola? Jawabannya sudah pernah, dulu sudah pernah nyponsorin Persiku Kudus. Salah satu-satunya klub sepak bola asal Kudus, bukan salah satu tapi satu-satunya. Jadi gitu. Persiku, aku nek bahas Persiku ku rada ngenes kok Mas. Aku sering banget ditanyain teman-teman, Persiku gimana kabarnya Mas? Sedangkan aku kan aslinya kan Pati. Yeah. Kalau Pati kan Persipa, dan alhamdulillah Persipa kan sekarang kan untuk musim depan kan naik ke kasta kedua Liga Indonesia, yaitu Liga 2 Liga Indonesia. Iya, Liga 2. Selamat Mas ya. Iya, selamat. Makasih ya. Yeah. Oke. Selama ini kan Mas Andi kan mocok-mocok gitu. Yeah. Mocok-mocok. Pernah dapat pocokan kemana aja Mas? Saya ya 071, terus 156, terus mana lagi? Madura pernah, Madura. Tapi base-nya udah dijual gitu. Madura yang pernah ya? Yang paling dulu, jauh Madura. Madura. Yang dulu kalau kernet baru emang dibuang Madura Mas. Beberapa bulan. Saya juga pernah jalan Madura. Nah kalau untuk beberapa rute ini Mas, yang pernah dengan bisa dibilang kan mocok. Iya. Rute yang paling tersulit, mungkin itu tersulit itu bukan karena medannya, ya mungkin medannya juga, karena medannya mungkin ada yang jauh atau gimana, tapi mungkin penanganan dari penumpang sendiri yang paling berat di mana? Paling berat itu yang Bubulak Mas, Bubulak Bojonegoro. Belum hafal Mas, kalau yang arah ke Bubulaknya belum hafal. Tahu jalannya, cuma nama-namanya kan penumpang kan mintanya turun di sini Mas, di sini.
Lah penumpangnya kalau saya nggak tahu, nggak pernah lain situ, penumpangnya tak suruh maju. Nanti kalau mau nyampe, sampean ngomong, tapi jangan dadak, soalnya ini bis bukan motor. Saya biasanya gitu Iya. ngomongnya. Tapi penumpang nggak komplain ya gitu. Nggak komplain, alhamdulillah. Kadang yang nggak berkena ya ngomplain. Supir kena nggak tahu jalan lah. Jalannya tahu Bu, cuma gang-gangnya sama tempat-tempatnya yang belum hafal gitu. Karena baru. Biasanya tak jawab gitu. Ini buat teman-teman kan pasti mikirnya itu kena masuk sini itu kan pasti langsung diangkatin, Iya. langsung berangkat. Padahal kan nggak seperti itu ya Mas. Nunggu Nggak, pojokan dulu, terus juga nanti dilihat dari performanya bagus apa enggak. Jadi nanti baru dapat pocokan. Kalau emang udah bener-bener bagus, nanti bisa dikasih batangan. Batangan, bener. Dan alhamdulillah Mas Adi ini kan udah dapat batangan. Batangan. Biasanya yang kernet baru, biasanya kalau belum di bis lain, biasanya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Menghafal dulu yang mana harus dikerjakan, nanti kalau yang masalah railing jalan, kita cara ngambil penumpang di agen gimana, pelayanan gimana, terus ngecek penumpang gimana gitu. Biasanya gitu. Kalau yang railing di garasi biasanya itu masalah perbaikan Mas, masalah perbaikan. Nanti kalau masalah kabel-kabel nanti biasanya sambil jalan gitu. Terus dari mulai railing udah berapa tahun sih Mas masuk sini? Alhamdulillah saya hampir 5 tahun Mas. Hampir 5 tahun. Mungkin lebih. Nah ini teman-teman, Mas Adi ini hampir 5 tahun dan dapat batangannya tuh baru, Iya. baru mau dapat malah. Dan baru mau dapat tuh belum tentu nanti dia juga benar-benar dapat gitu. Iya, Bener kan Mas? bener. Jadi buat teman-teman yang beranggapan kayak driver dan juga kena atau co-driver masuk ke sini bisa langsung dapat berangkat terus itu bukan begitu. Jadi di sini tuh juga berproses dari mulai railing terus nanti mulai dapat pocokan dan pocokan itu pun nggak setiap hari Mas. Apa Nggak. setiap hari dapat? Tergantung Mas, kalau performa kita baik, terus kerja kita baik, mungkin orang ngantri Mas, nyuruh kita antri. Kalau kerjanya kurang baik, kurang berkenan, mungkin ya agak lama. Agak lamanya kita nunggu yang biasanya yang pocokan ya nggak bisa gitu. Begitu. Kalau performanya udah baik, udah lama, dikenal banyak orang, mungkin cepat. Kadang seminggu di rumah, kadang 3 hari di rumah, terus berangkat lagi bisa. Ini balik lagi kita ke Persiku. Mas Adi kan kerja di PO Bus, kerja jadi kernet itu kan di jalan, bisa dibilang kerjaannya di jalan. Apalagi fanatisme yang namanya supporter itu kan antara supporter A dan supporter B itu kan kadang kan ada yang bermusuhan dan Iya. gak rukun. Pernah nggak Mas ada supporter dari tim lain yang intinya itu tahu oh Adi ini supporter dari Persiku Kudus, terus akhirnya ada hal yang tidak diinginkan, ada hal yang nggak enak, itu pernah nggak? Iya. Ya pernah Mas, tapi dulu kita sama Rembang PSIR dulu. Dulu sempat berantem terus itu di Persiku. Terus tahu saya dulu sebelum di Haryanto, dulu di Bala Mas, Bala Dulu Bala, Kencana, ex Bala Kencana, lewatnya Rembang terus. Saya pernah dicari pernah. Dicari. Soalnya dulu tukang lempar batu saya. Kalau AW tukang lempar batu. Oh, gitu ya? Musuh lewat Kudus saya ngabisin dan teman-teman. Itu tahun berapa? Tahun 2010 2009 Liga Jos. Iya, itu lagi rame-ramenya Persiku sama PSIR. itu berantem terus itu. Aku juga dulu sempet, karena kita kan sesama pecinta bola. Jadi ya tau lah dulu itu antara Persiku, PSIR itu Persiku sama PSIR itu berantem terus itu. Tiap kali ketemu pasti berantem. Itu kalau nggak salah Liga 2 ya? Liga 3. Divisi utama dulu Mas. Divisi utama. Heeh. Divisi utama berarti yo. Mau ada Super League ISL, terus kita naik semua, malah ada liga yang atasnya lagi. Kadang jengkelnya gitu. Pernah dicegat?
Pernah tapi nggak ketahuan Mas. Terus saya bermedsos yang baik. Dulu kan saya nyerang. Dulu belum ada IG Mas, belum ada IG, belum ada Twitter. Di Facebook kalau PSIR Rembang Fan Club ngupload, saya nyerang duluan. Rusuh ya. Terus saya ditelusuri, oh ini kerjanya ini, lewatnya ini. Sampai muka saya pernah diposting di Jepara, di Rembang. Dengan saya kerja di Haryanto, sekarang saya nggak berani Mas. Situ-situ yang musuhan, saya di DPP SMM, istilahnya pengurus SMM Kudus. Saya sekarang nganu Mas, istilahnya yang penting kerja, yang penting supporter. Istilahnya saya nggak berani jadi hacker di sosial media, nggak berani. Karena apa? Profil saya udah ketahuan kalau saya kerja di PO Haryanto. Iya, gitu. jangan Mas. Lagian juga ngapain sih kayak gitu. Iya. Kita sesama pecinta sepak bola itu kan ya nih, so kan sing tua-tua kayak Iya. Mas Andi itu kan yang supporter kan bisa dibilang kan sudah senior. Itu kan bukan lagi untuk membuat rusuh, tapi kalau bisa itu kan kalau ada yang bikin rusuh ya kita yang gimana caranya kita membuat damai. Iya. Membuat damai biar nggak terjadi kerusuhan. Amin. Gitu kan. Soalnya sedih juga Mas kalau berantem terus. Lihat sepak bola berantem Mas mending nggak usah ono bal-balan. Tapi yo piye bal-balan yo asik ya. Nggih. Fanatisme yang berlebihan. Saya sampai bilang ke teman-teman, sampai teman-teman kritik saya Mas yang di SMM, Mas Andi bukan kayak yang dulu lagi, arogan gini-gini. Bukan masalah itu. Saya memikirkan keluarga saya Mas, dan memikirkan PO Haryanto. Istilahnya saya arogan di Jepara, di Pati, di Rembang, sedangkan jalur saya Pati, Jepara, kan tahu sendiri. Kalau di PO Pahala jalur saya jauh-jauh, saya masih berani arogan. Kalau di sini lena deket-deket pasti saya ketangkep nanti. Iya. Itu. Saya udah profesional di pekerjaan dan di supporter gitu. Dan kalau misalnya sampai ada rusuh waktu sampean bekerja, konsekuensinya sampean udah tahu sendiri. Iya, jadi mending nggak usah. Buat Mas Andi sendiri, ada nggak yang perlu disampaikan ke teman-teman sesama supporter di Indonesia ini? Ada nggak Mas? Siap. Buat supporter di Indonesia dan khususnya Jawa Tengah sama Karesidenan Pati, kita harus berlomba-lomba dalam kreativitas dan fanatisme supaya kita menggairahkan sepak bola di Jawa Tengah yang supaya lebih maju. Jangan suka anarkis dan berantem. Hilangkan semua ego kalian masing-masing. Satu Jateng ganyeng. Oke Mas Andi. Oke. Saya rasa untuk kali ini podcast kita cukup sekian dulu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah seputar dunia sepak bola ataupun seputar dunia otobus. Siap. Mas Andi sehat selalu. Sehat Mas. Pokoknya intinya nanti kalau sudah berangkat dapat batangan, dijaga batangannya. Siap, amin Mas. Dijaga citra perusahaan yang baik dijaga. Siap. Jangan sampai intinya itu ada suara yang buruk tentang pelayanan atau seperti apa. Kita karena kita di sini kan perusahaan jasa. Jadi sebisa mungkin kita menjaga agar jasa kita tetap bagus untuk konsumen Siap, kita. Mas. Gitu Mas Andi. Terima kasih, sehat selalu, hati-hati di jalan. Terima kasih.